Pertolongan dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Dia yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, dalam kasih sang Putra Tuhan Yesus Kristus, dan dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya dimuliakan di dalam dan melalui kita. Amin. Saya mau silakan kita cepat duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Dengan apa akan membalas? Bapa yang
berdoa Bapa untuk semua yang di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sehingga akan menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur buat semua yang di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga, untuk tetangga diri kami, untuk pekerjaan, untuk masalah yang dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan juga sudah menyelesaikannya, memberikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa syukur kami ini Tuhan dalam kasih kuasa-Mu. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami semua. Terimalah setiap doa ucapan syukur kami ini Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersorak-sorai bersama, kita akan memuji Tuhan, kita akan bertepuk tangan bersama, kita akan memuji Tuhan sementara namanya. Amin.
menghilangkan segala virus yang menakutkan ini, dan kita boleh kembali seperti sedia kala. Karena kasihan semenjak bulan Maret hingga saat ini anak-anak sekolah tidak bisa bersekolah, layaknya anak-anak. Mereka tidak bisa bertemu dengan teman-teman mereka. Mereka hanya bukan guru yang menjadi guru mereka, tapi HP yang menjadi guru mereka. Saya sendiri melihat anak saya kasihan diterangkan melalui HP. Jadi itu sangat menjadi beban bagi anak-anak sekolah ya. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan kiranya di tempat ini, jemaat Tuhan yang lansia, yang sedang mencari pekerjaan dan bergumul dengan pekerjaan, atau mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan kiranya akan memberkati semua jemaat Tuhan di tempat ini. Kita akan berdoa untuk dua pokok doa ini. Saya mohon dengan kasih Pak Hadi nanti akan menutupnya, namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama, mengeluarkan suara kita bersama-sama. Mari kita berdoa. masih harus kita usahakan untuk berbangsa ini pada keadaan yang jauh lebih baik, melakukan pilihan Tuhan yang memberi, yang memberkati, yang mengembangkan, berdoa dalam hal supaya kita dapat bangsa ini berkati hati, yang doa kami nanti medis tengah-tengah kesehatan kepada kita berdepan untuk berjuang menangani pandemi ini. Yang tidak sedikit dari antara mereka yang dalam upaya menunaikan tugas tentang pandemi itu dengan menjaga dan perlindungan administrasi kesehatan. Dengarkan doa seruan dari anak, istri, suami, ayah, ibu, dan saudara. Dan baru mereka akan dapat pulang kembali setelah mengerjakan tugas mereka. Tuhan Bapa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala upaya kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami, untuk segala pergumulan kami yang Bapa. Tuhan, kami tahu kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas hidup kami. Tuhan, Engkau punya rencana bersama yang sejarah.
Kami tahu itu waktunya Tuhan akan memulihkan setiap kami. Karena kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang luar biasa. Dan Tuhan, kiranya Engkau akan memulihkan bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami. Dan kiranya ada hujan pertolongan atas kami. Ampuni segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjawab setiap doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Jadi dalam Allah yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus kami sekarang berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Hadi. Saya mengundang saudara selalu kembali berdiri bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang Natal. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kasih kita. Pengakuan iman kasih kita berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari dalam mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan terang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dan jemaat kembali berdiri, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Firman Wahyu. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Aku datang dan ku bersujud.
mengingat waktu-waktu dan saat buat kami untuk dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sebab disitulah tempat di mana kami mengisi kembali bejana hidup kami dengan mata air kehidupan yang datang dari hadirat Tuhan. Setelah hampir seminggu lamanya kami bergulat dan bergumul dengan rupa-rupa persoalan-persoalan pergumulan sekitar kehidupan kami. Kami menjadi letih, kami menjadi lelah, karena kami perlu dipulihkan dan disegarkan kembali jiwa kami oleh lawatan kuasa Tuhan, agar kami menjadi anak Tuhan yang dimampukan untuk kembali melanjutkan perjalanan kehidupan dengan segala tanggung jawabnya, dengan segala kasih karunia yang Allah berikan, dan menuntaskan apa yang kami terima dari Tuhan itu sebagai sebuah pelayanan dan pengabdian kami kepada Tuhan dan kerajaannya sementara kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, bagaimana kami rindu diisi dengan mata air dari sungai itu, teduhkanlah jiwa kami, teduhkanlah roh kami di bawah otoritas Roh-Mu, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang membiarkan diri kami diajar dan dididik oleh Tuhan. Apapun itu, menerimanya dengan rela hati, menerimanya dengan sukacita, entah itu nasihat, entah itu teguran, entah itu hadikan, segala sesuatu yang Allah sampaikan kepada kami. Tolonglah kami menjadi anak Tuhan yang membukakan hati kami sedemikian, supaya dengan demikian kuasa firman Allah menyatakan kuasanya atas hidup kami. Kami terus diperbaiki dan diarahkan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kuasa tiap-tiap waktu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan hari ini ke dalam topangan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat berbakti bersama-sama pada hari ini, baik Bapak Ibu yang ada di Bapak Ibu Saudara yang sementara masih memilih untuk ambil bagian dalam ibadah secara online, dua-duanya sama. Mengerjakan semuanya itu dengan hati yang mengharapkan Tuhan, menantikan Tuhan, maka pastilah Tuhan akan mencurahkan anugerah, pertolongan dan kasih karunia-Nya buat kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita yang hari ini terambil di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Ya, sedikit intermezzo tadi ya, Bu Christine menyampaikan memuntah bukan karena sakit Bapak Ibu. Itu memuntah yang baik gitu ya. Jadi kita bisik dulu. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Sudah ketemu? Amin. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami telah ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu
kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema seperti yang tertera di sana. Ia tak meninggalkan mereka yang mengasihi dan dikasihinya. Ia tak pernah meninggalkan mereka yang mengasihi dan dikasihinya. Ya. Nah, kita tadi membaca di dalam Roma pasal 31 ayat pasal 8 ayat 31 sampai 39. Nah, kalau seandainya kita membaca bagian-bagian sebelumnya di pasal 7 dan seterusnya sampai di pasal itu Rasul Paulus yang pada intinya ia meneguhkan apa yang telah Allah lakukan dengan memberikan kepada kita sekalian ini satu anugerah keselamatan. Allah memberikan kepada kita anugerah keselamatan kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan apa yang dilakukan oleh Allah ini adalah satu tindakan yang sudah mungkin Bapak Ibu berulang-ulang mendengar istilah ini, ya, extraordinary. Satu pengorbanan yang begitu agung dan luar biasa, yang tidak pernah dapat dijumpai dan dilakukan oleh siapapun selain Tuhan. Extraordinary, satu kebaikan, tapi kebaikan yang luar biasa. Nah, saya mau sebutkan, kalau orang kita menjumpai orang berbuat baik dan perbuatan baik yang menurut kita itu satu perbuatan yang besar, mungkin kita bisa jumpai di dalam dunia ini, betul ya? Tapi ini adalah satu perbuatan baik yang luar biasa dan saya sebut sebagai anugerah, karena ini hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Nilai dan makna dari tindakan itu tidak ada yang menyamainya, sebagaimana ditunjukkan di dalam pasal 7 dan awal pasal 8 yang kita baca tadi. Extraordinary, karena kepada kita yang telah rusak oleh dosa. Kalau saja kita membaca di bagian-bagian sebelumnya itu, lukisan tentang kerusakan dosa yang bekerja di dalam diri orang berdosa itu dilukiskan atau direpresentasikan dengan pergumulan Rasul Paulus, gitu ya, yang dalam batinnya. Nah, saya pikir ini sama dengan kita punya kesadaran untuk melakukan apa yang baik dan ingin melakukan apa yang baik yang kita terima dari firman Tuhan. Tapi nyata kelemahan kuasa dosa yang bergumul di dalam diri manusia membuat manusia sebaliknya sekalipun tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang memuliakan Allah, tetapi apa yang kita lakukan di dalam hidup ini sebaliknya adalah hal-hal yang justru tidak ingin kita lakukan, dan itu yang kita lakukan. Dalam tiap-tiap saat kami persekutuan keluarga, Bapak Ibu, seringkali dalam sesi persekutuan itu kami ajak Andrew untuk diskusi dan sebagainya, ya. Satu ketika dia mengatakan bahwa dia merasa bahwa dirinya itu, dia mengatakan dengan bahasa yang agak ekstrim, ya, aku ini masih seperti orang bejat, Pak, gitu ya. Dan saya tanya, mengapa demikian? Karena ya itu, aku seringkali gampang sekali melakukan apa yang tidak taat. Nah, aku ngerti apa yang Bapak Mama ajarkan itu baik, benar. Tapi kayak itu, aku sering melakukan apa yang tidak taat, ya. Dan ketika yang mengungkapkan semacam itu, saya sampaikan, bukan saja kamu, tapi Rasul Paulus, Papa, Mama, dan kita semua juga adalah
kita semua adalah orang-orang seperti itu, semuanya itu tidak menghalangi Allah untuk mengasihi kita. Betul ya? Tidak menghalangi kasih Allah untuk mengasihi kita. Dan itu telah ditunjukkannya, kasih Allah itu ditunjukkannya dengan memberikan anaknya sendiri menjadi tebusan bagi keselamatan kita. Memberikan apa? Anaknya sendiri. Bapak Ibu, saya yakin bahwa Anda sekalian setuju dengan saya. Kita boleh kehilangan apapun yang bagi kita mungkin berharga. Betul ya? Tapi dari antara sekian banyak hal yang berharga, yang mungkin berat untuk kita terima adalah kehilangan anak. Betul? Berat Bapak Ibu. Kami merasakan itu. Kemarin hitung-hitung waktu ya, Biara mengatakan hampir 6 bulan. Tapi tidak ada. Ya, Bapak Ibu, 6 bulan itu bukan waktu yang lama, bukan waktu yang singkat ya, sudah cukup lama, betul ya? Namun kejadiannya buat kami baru seperti kemarin. Dan waktu-waktu itu tidak pernah sekalipun, sehari sekalipun kami tidak menangis. Berat. Satu ketika dalam pertemuan yang berat itu, saya coba berdialog dengan Tuhan dalam waktu-waktu saya berdoa dan bergumul. Gitu ya. Berdoa dan bergumul di hadapan Tuhan. Saya diingatkan pada bagian firman Tuhan tadi. Ya. Tuhan berbicara kepada saya berbagi firman. Itulah juga hal yang sama yang aku rasakan, bahwa memberikan anak yang tunggal itu untuk keselamatanmu itu sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang mudah. Kalau tadi Alkitab mengatakan Allah tidak menyayangkan anaknya, bukan berarti anak itu tidak berarti. Tidak. Karena Allah begitu mengasihi anaknya. Sama seperti tangisan kita ketika anak kita diambil, begitu sedih, terluka, kecewa. Tapi Allah memberikan itu sebagai harga bagi penebusan dosa kita. Karena itu tadi sebutkan ini anugerah yang extraordinary kepada kita yang berdosa, kepada orang yang atas binasa. Karena kemudian tadi di awal ayat yang kita baca, Rasul Paulus mengatakan di sana satu deklarasi yang begitu indah, gitu ya. Coba Bapak Ibu kita lihat. Di ayat 31. Sebab siapakah? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jawabannya apa Bapak? Ini pertanyaan retoris, betul ya? Pertanyaan yang tidak perlu jawaban karena jawabannya sudah jelas, betul ya? Ya ini ya tidak ada, ya tidak ada. Nah ini yang terjadi. Coba bayangkan, kalau dulu saja ketika kita masih berdosa, berstatus sebagai pendosa dan kita bukan siapa-siapa bagi Tuhan, Allah menunjukkan kasih-Nya yang demikian besar kepada kita, menebus kita dengan memberikan ganti anaknya buat keselamatan kita. Maka sekarang ketika kita telah hidup dalam keselamatannya, kita menjadi anak-anak kepunyaannya. Masa Tuhan akan menelantarkan kita? Masa Tuhan akan meninggalkan kita? Tidak berat. Kalau dulu kita bukan apa-apa, kita masih orang berdosa, Tuhan memberikan kasih sebesar itu. Maka sekarang ketika kita menjadi anaknya, menjadi miliknya, apakah Tuhan akan meninggalkan kita? Karena persoalan-persoalan kehidupan, karena masalah-masalah, karena kelemahan-kelemahan kita? Tidak. Maka benar kemudian jika Rasul Paulus menegaskan ini, bahwa tidak ada kondisi dan situasi apapun yang dapat memisahkan mereka yang mencintai, ya, mereka yang mencintai dan dikasihi oleh Tuhan,
yang mencintainya dan mereka yang dikasihinya. Amin. Amin. Ia akan menjadi penopang, ia akan selalu menjadi penolong, ia akan selalu menjadi pembela buat kita. Respon dan sikap Allah terhadap kita, Bapak Ibu, demikian jelas, tidak tergugat, tidak tergoyahkan kasihnya kepada kita. Jelas, tidak dapat digugat, tidak tergoyahkan. Wow, betapa luar biasa, bukan? Ini sikap Allah jelas buat kita, kasihnya tidak tergoyahkan. Sebab itu Bapak Ibu, saya berpikir adalah kebodohan ya, jika kita mensia-siakan kasih Allah yang sedemikian besar itu, mengabaikannya, menganggap kasihnya yang besar tadi itu dengan sepi demi mengejar cinta yang lain, gitu ya. Nah, benar nggak kalau seandainya kita tahu ya, ada seorang yang begitu mencintai kita dengan total, mencintai kita dengan tulus, gitu ya, menerima kita apa adanya, tapi kemudian kita mengejar cinta yang belum jelas. Bodoh enggak? Kebodohan enggak? Jelas ada orang yang mengasihi kita, kok kasihnya kita anggap sepi. Nah, maka demikian juga Bapak Ibu, kasih Tuhan itu jelas buat kita, tidak tergoyahkan, tidak terbantahkan. Ia mengasihi kita. Kasih Tuhan itu tidak pantas dipertanyakan, tidak pantas dipersoalkan, karena kasih Tuhan itu jelas buat kita. Nah, kadang-kadang kita mungkin dalam satu situasi dan keadaan tertentu bisa saja meragukan kasih dan cintanya Tuhan. Gitu ya. Demikian juga ketika kami bergumul untuk peristiwa kehilangan itu, sulit mengatakan kasih Tuhan ketika kita berada di tengah-tengah situasi yang berada dalam kekelaman. Ya. Tapi pelan namun pasti Tuhan menyatakan dirinya dengan cara yang begitu ajaib, menegaskan kasih Allah, kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita tidak terduga, tidak tergoyahkan. Nah, tapi Bapak Ibu, nah, ada orang berkata, apakah Tuhan, ada orang pernah bertanya pada saya, apakah Tuhan juga mencintai orang-orang di luar sana yang belum mengenal namanya? Bagaimana menurut kita Bapak Ibu? Tuhan Yesus sendiri mengatakan begini, ketika dia mengatakan supaya kita belajar mengasihi musuh, gitu ya, mengasihi orang yang jahat. Karena Tuhan mengatakan, karena Tuhan pun mengasihi orang-orang jahat, betul ya? Karena Tuhan memberikan matahari dan hujan bukan saja kepada orang baik, betul ya, tapi juga menganugerahkan itu kepada orang-orang yang jahat juga. Jadi kasih Tuhan kepada seluruh isi dunia ini jelas dan nyata. Itu yang dideklarasikan di dalam Injil. Ketika Alkitab mengatakan karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu diberikan bukan saja kepada kita yang Kristen, kita yang percaya, kepada seluruh isi dunia. Sikap Tuhan itu jelas. Tapi Bapak Ibu, namun demikian kasihnya itu tetap memerlukan respon atau tanggapan yang benar, betul ya? Tetap memerlukan respon dan tanggapan yang benar. Sebab kasih sebesar apapun, termasuk kasih Allah, tidak akan berarti apa-apa buat orang yang bebal dan menolaknya, betul ya? Benar ya? Kasih sebesar apapun, termasuk kasih Tuhan, tapi kalau orang itu hatinya bebal, kasih Tuhan yang sebesar itu pun tidak berarti apa-apa buatnya. Mereka akan menolaknya, sehingga kemudian kasih Allah itu seperti kasih bertepuk sebelah tangan. Apakah Tuhan gagal? Oh tidak. Tuhan tidak pernah gagal, karena penolakan manusia itu tidak menghalangi Tuhan untuk tetap mengasihi mereka, betul ya? Tuhan itu seperti Allah yang selalu mengulurkan tangan buat orang-orang siapa saja yang mau datang kepadanya. Gitu. Kasih Allah itu ditawarkan, tidak pernah dipaksakan.
tanpa memandang statusnya, tanpa memandang keadaannya, siapapun, seberdosa apapun orang, segelap apapun masa lalunya, kalau orang itu mau datang kepada anugerah Kristus, Kristus mencurahkan anugerahnya. Tuhan tidak menghitung-hitung dosanya masa lalunya. Amin. Tapi Tuhan menawarkan anugerah yang harus diresponi dengan benar. Barangkali Bapak Ibu, dalam hati kecil kita bertanya, bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita ini telah menjadi bagian dari mereka-mereka yang mengasihi dan dikasihi Allah itu? Gitu ya? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita ini telah berada pada bagian mereka yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan? Ada banyak orang yang begitu kepedean ya, merasa bahwa orang itu mencintai kita padahal enggak. Pernah salah sangka begitu Bapak Ibu? Gitu ya. Terlalu pede. Nah, tapi untuk kali ini ada sesuatu yang kita bisa pakai untuk menguji diri kita sendiri. Tidak sulit untuk menguji hal itu. Sebab saya yakin begini, bagi kita yang pernah jatuh cinta, gitu ya, pasti bisa menilai. Gitu ya. Ada yang tidak pernah jatuh cinta? Bagi kita semua yang pernah jatuh cinta, pasti bisa menilai itu. Betul ya? Kalau saya tanya kepada Bunda Lagu, jatuh cinta itu apa buktinya? Tandanya seperti apa? Merindukan. Oh, merindukan. Betul Pak Adi ya? Nah, itu salah satu Bapak Ibu ya. Nah, indikator cinta itu terwujud dalam rasa nyaman, betul kan? Perasaan selalu ingin dekat dengan orang yang kita cintai. Berdebar-debar ya. Berdebar-debar tapi pengen dekat gitu ya. Berdebar-debar tapi pengen cari, itulah cinta. Dan begitu kemudian kita bersama dengan orang yang kita cintai, aduh rasanya nyaman. Seperti dunia ini milik berdua ya. Waktu menjelma dalam perasaan berjam-jam sudah, tapi rasanya baru sekian menit. Benar ya? Itulah cinta Bapak Ibu. Dan ketika kemudian kita merasa ya ada kendala atau situasi yang menjadi gangguan, halangan bagi kita untuk mencinta, untuk menemui orang yang kita cintai, maka pasti orang akan berusaha mencari solusi, betul kan? Mencari jalan, meretas rintangan supaya keinginannya untuk bertemu dengan pasangannya, kekasihnya atau orang yang dicintainya itu tidak terhalang, menunda. Karena itu kemudian ada semboyan patah mengatakan begini, cinta itu akan selalu menemukan jalannya. Betul ya? Cinta itu akan selalu menemukan jalannya. Betul ya? Orang tidak mau cintanya terhalang, dan karena itu akan berusaha mencari jalan, menemui, mencari orang yang dicintainya. Demikian juga ungkapan dan semboyan yang seringkali kita dengar dari mereka-mereka yang sedang jatuh cinta. Mengatakan begini, gunung akan kudaki. Apalagi? Laut akan kuseberangi. 1000 rintangan akan aku hadapi demi menjumpaimu, demi memperjuangkan di kau pujaan hatiku. Ya, puitis banget ini ya. Mengatakan begitu hujan ya belum tak kau, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, indikator dari cinta. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa sikap Allah terhadap kita, kasih Allah terhadap kita itu tidak terduga, total pada kita. Nah, justru masalahnya ada di mana? Nah, masalahnya di kita. Apakah kita sungguh-sungguh bersedia belajar
belajar untuk mengasihi dengan totalitas yang sama seperti totalitas kasihnya Tuhan itu. Apakah kita mau belajar untuk memperjuangkan cintanya Tuhan yang membuat kita akan selalu berjuang, tekun mencari jalan? Kita akan menjadi orang yang tak rela kesempatan kita untuk berjumpa dengan Dia itu terhalang. Tapi cinta akan selalu menemukan jalannya itu. Sungguh-sungguh kita lakukan di dalam hidup ini. Maka bagi mereka yang mengasihi dan dikasihi oleh Allah, saya yakin ya, saya yakin Bapak Ibu, tadi saya mengatakan indikator untuk menilai hal itu adalah apakah kita ini adalah orang-orang yang nyaman dengan Tuhan atau tidak? Apakah kita ini adalah orang-orang yang merindukan Dia atau tidak? Apakah kita menjadi orang yang merasa hidup ini terasa kosong kalau waktu-waktu kita beribadah menyembah Tuhan itu terganggu? Ya, saya bersyukur sekali Bapak Ibu bahwa di luar sana masih ada begitu banyak orang yang tidak punya kesempatan seperti kita, gitu ya. Tapi saya melihat hati yang rindu dari Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, gitu ya. Di masa-masa awal-awal pandemi ini apa? Awal belum terlalu parah, ya malah hari-hari ini menjadi makin parah. Karena itu kita perlu berhati-hati. Tapi saya lihat, ya, dari ungkapan begitu banyak orang yang mengasihi dan mengatakan, kapan waktunya Pak? Kita bisa berkumpul seperti dulu, beribadah seperti dulu. Memang online bisa Pak, tapi rasanya online kayak nonton film ibadah gitu ya. Ada yang mengatakan begitu. Online bisa dilakukan di rumah, tapi gangguannya aneh, gitu ya. Kadang-kadang sementara berniat untuk ikut ibadah, anak berkata, "Ma, minta maaf," gitu ya. Atau suaminya D, papinya D, ya, ini. Dan bersyukur Bapak Ibu, kita masih menunjukkan apa? Situasi bukan menjadi penghalang buat kita mencari Tuhan. Ya. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, situasi ini menimbulkan kegelisahan. Benar ya? Kalau orang merasa aman untuk tidak beribadah, wah ya cikilau ya. Celaka kalau itu yang terjadi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, bagi orang yang mengasihi Tuhan, tanggung jawab untuk beribadah itu tidak disadari sebagai disadari sebagai beban. Tapi itu tumbuh secara alamiah atas dorongan kasih. Seperti yang tadi sampaikan, bagi orang yang sedang jatuh cinta, keinginannya itu adalah selalu bertemu, berjumpa, kesempatan duduk, ngobrol, ngomong banyak dengan orang yang dicintainya, betul kan? Bukankah seharusnya demikian kita dengan Tuhan? Kasih Tuhan itu total kepada kita. Mari kita belajar untuk mengasihi dan mencintai Dia dengan totalitas yang sama, walaupun kita tidak sempurna. Tapi kita perlu belajar menumbuhkan itu tiap-tiap hari. Tentu tanpa berniat untuk mendorong kita melanggar protokol ya, yang disarankan pemerintah untuk sedapat mungkin menghindari kerumunan. Kita mendukung ini. Tapi di satu sisi, barangkali kita memang perlu jujur, berani bersikap kritis, ya, mengkritik diri kita sendiri, menguji kesungguhan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Memang belakangan ini karena situasi pandemi tadi, demi memutus mata rantai penularan, maka gereja sementara waktu memang melaksanakan ibadah secara online, ya, dengan tidak mewajibkan jemaat itu hadir secara fisik dalam pertemuan persekutuan besar ini. Tapi sekali lagi, mari kita akan uji diri kita masing-masing. Apakah situasi ini sebaliknya kemudian memberi pembenaran buat kita untuk merasa merdeka, merasa tidak bersalah kalau tidak beribadah? Benar ya? Kalau situasi ini memberikan pembenaran buat kita untuk merasa merdeka tidak harus beribadah, waduh, saya sedih ya. Tentu hati Tuhan pasti lebih sedih dari itu.
benar gitu ya Bapak Ibu ya, pandemi itu menjadi alasan untuk tidak bergereja. Tapi mengapa di waktu yang sama ada banyak orang yang mengaku Kristen, yang mengaku mencintai Tuhan, sebaliknya tidak takut kemana-mana? Aneh ya? Tidak ke gereja karena katanya takut corona, tapi sebaliknya di waktu yang sama mereka tidak takut kemana-mana. Ada orang yang merasa tidak aman untuk pergi ke gereja untuk beribadah, bahkan untuk ibadah online sekalipun karena ibadah online juga tidak dilakukan, gitu ya. Tapi sebaliknya mereka ingin pergi kemana? Bersepeda, ya. Kemana lagi? Ke pantai, ke tempat-tempat lain untuk menghibur diri tanpa takut. Tadi itu takut untuk tertular virus, dan justru merasa tidak aman kalau orang berada di gereja. Nah sekali lagi, saya tidak menganjurkan kita untuk melanggar anjuran pemerintah itu. Karena itu juga kita mengontrol situasi ini. Kalau ada Bapak Ibu yang rasa-rasanya kondisi tidak fit, jangan datang. Silahkan ibadah online. Tapi kalau ibadah online, lakukan dengan benar. Benar ya? Sama nilainya. Kalau ada orang mengatakan, Pak, lah ini pandemi. Ya. Pandemi seperti ini. Sepertinya ini Tuhan sedang menghukum kita. Ya. Tuhan sedang meninggalkan dunia ini. Lalu kemudian ada orang mengatakan, ini pandemi ini adalah kutukan Tuhan. Seolah-olah Tuhan sendiri yang memasang penghalang buat manusia datang kepadanya. Ada orang yang beranggapan demikian, gitu ya. Bahkan di grup diskusi hamba Tuhan ada juga yang berpandangan seperti itu. Bapak Ibu, saya mau yakinkan kita, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia dengan keputusannya. Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan tidak sedang meninggalkan ciptaannya. Tuhan tidak sedang meninggalkan umatnya. Dia tetap berada di tempatnya. Di mana tempatnya Tuhan? Di hati setiap orang yang mengasihi dan mencintainya. Dunia dan kehidupan yang telah jatuh dalam dosa, yang menyediakan buat kita segala rupa penghalang untuk belajar mengasihi Tuhan dan mencintainya dengan benar. Dunia yang menciptakan penghalang itu, tidak Tuhan. Tuhan mengundang kita. Karena itu saya yakin dengan tadi yang saya ucapkan, cinta akan selalu menemukan jalannya. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari Allah yang mengasihi kita. Karena Tuhan pun tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap berada di tempatnya. Ia tidak meninggalkan umatnya. Situasi ini dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak kemana-mana. Tapi mari kita belajar menggunakan momentum semacam ini sebagai sebuah kesempatan buat kita untuk apa? Menempa integritas rohani diri kita sendiri, menempa integritas iman kita sendiri. Bahwa situasi apapun bukan merupakan penghalang buat kita untuk mengasihi Tuhan. Sama seperti tidak ada sesuatu yang menghalangi Tuhan untuk mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami dapat menaruh diri kami dengan iman dan percaya yang teguh bahwa di dalam Engkau kami mendapati sebuah penerimaan yang utuh dan total dari Engkau, Tuhan yang menciptakan kami, yang memiliki hidup kami. Dunia ini bisa saja menolak kami karena rupa kami, karena status kami, karena keadaan kami. Namun Tuhan tidaklah demikian. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Bahkan kalau seandainya kami merasakan hidup kami seperti kelam kabut yang tebal penuh dengan badai lebat, dan kami berpikir seolah-olah Tuhan sedang meninggalkan kami, tapi firman-Mu
bagi kami untuk mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kehadiran kuasa Tuhan. Justru di tengah-tengah badai dan kegelapan itu, Engkau ada di sana. Teguhkan dan kuatkanlah kami ya Tuhan. So, tidak ada sesuatu yang dapat menjamin kami bahwa hidup itu akan berjalan lurus. Hidup akan berjalan senyaman seperti yang kami inginkan dan kami pikirkan. Namun yang satu hal yang pasti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan Allah dari kami. Bahkan kelemahan dan kekurangan kami sekalipun tidak dapat memisahkan dan bukan menjadi penghalang bagi Tuhan untuk mengasihi kami. Engkau mengulurkan tangan-Mu setiap waktu untuk mengundang kami kembali untuk belajar hidup menghargai anugerah sebenar-benarnya. Kalau Allah memberikan kepada kami satu anugerah yang membuat kami menjadi orang-orang dalam status sebagai seorang yang terhutang, dia berhutang kepada Allah, berhutang kepada kasih karunia itu tanpa sebuah kemungkinan untuk melunaskannya. Maka tolonglah kami ya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang menyerahkan seluruh hidup kami, belajar mengasihi Tuhan sama totalnya dengan cara Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, Engkau menguatkan dan meneguhkannya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan merespon kebenaran firman Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saya mohon Pak Dwi dengan Pak Wahyu untuk mengingatkan hal tersebut. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan pagi hari ini kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak yang sudah memberikan melalui pekerjaan masing-masing, melalui usaha masing-masing di keluarga kami. Semuanya Tuhan kiranya Tuhan memberkati, menyertai persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ajar sungguh ajar. Yesus
Bahwa firman Tuhan selalu dalam hidup kita menjadi suluh yang menerangi jalan dan keputusan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapa, Pencipta langit dan bumi, sumber segala rahmat, akan mencurahkan anugerah, kasih dan penyertaan-Nya kepada kita, dan keselamatan serta damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita akan memeteraikan kita dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, Roh yang akan menuntun kita pada jalan-jalan hikmat, yang menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh mengamalkan firman Tuhan setiap hari, sampai kelak ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Ia akan menjumpai kita menjadi milik yang berkenan kepada-Nya. Amin.
berdoa mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan akan menolong memimpin kita tiap-tiap waktu. Amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah melayani kita, baik itu main musik, memberi pujian, singer, kolektan, ya, operator CD dan setiap kita yang ada di rumah buat tempat ini. Demikian juga kiranya berkat Tuhan akan dicurahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang ambil bagian dalam ibadah kita lewat streaming di rumah Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu, saya juga tetap ingin mengingatkan kita supaya kita tetap waspada, ya. Nah, mari kita berdoa supaya sedapat mungkin PSBB tidak kembali dilakukan di Malang, ya. Secara berita kemarin ada rencana, ya, Malang akan kembali menerapkan PSBB karena penyebaran makin masif dan trennya sekarang Bapak Ibu justru penularan terjadi di antara keluarga, ya, klaster keluarga dan klaster pekerjaan. Karena itu saya berharap sekali bahwa sedapat mungkin kita berhati-hati. Mari kita wujudkan keinginan kita untuk menunjukkan kasih kita kepada saudara seiman. Biasanya pulang jabat tangan cipika-cipiki, ya. Ya, situasi masih memaksa kita untuk sementara bersabar dan demikian. Cukup kita lambaikan tangan dan berkati saudara-saudara kita, ya. Dan dimanapun terapkan protokol kesehatan. Mari kita akan jaga keluarga kita, saudara kita dari kemungkinan penularan karena musuh kita tidak kelihatan. Ya, musuh kita tidak kelihatan. Tadi Pak Agus menyampaikan kepada saya bahwa salah satu keluarganya juga kena. Pendeta di KIN di Lampung, Pak Budi Karso juga kena. Gitu, ya. Jadi mari kita berdoa untuk mereka juga. Saya sampaikan ini bukan untuk apa-apa, ya, mereka keluarga kita. Siapapun juga punya kemungkinan untuk kena. Karena itu waspada, jaga-jaga. Terapkan protokol dengan benar. Sambil kita berdoa, memohon perlindungan Tuhan curahkan buat kita dan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Selamat berhari.